Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalika an-nusyur. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'atul kalimut thayyib wal 'amalu sholihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun shadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu ta'ala. Iku alladzi kudzat. Arsala kang ngirimna sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin. Kang ngatur sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin. Wa fi qira'atin an sisi qira'ah arriha. Mutus angin. Fatusiru mongko iso gerakno apa riyah sahaban ing mendung. Al-mudhari utai redaksi fi'il mudhari ning lafadz fatusiru iku li hikayatil hali krana nyritakno keadaan al-madiyati kang wis liwat. Etus ijuhu tegese iso gerakno apa riyah ku ing sahab. Barang angin iso gerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasukna mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah sahab. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi pindah. Cara iki kuna manane mengo-mengo ganti redaksi adil ghaibati sang dhamir ghaib. Mestine kan fasaqahu napa? Fasaqahu maka alladzi arsala berarti fasaqahu tapi digendi napa? Fasuknahu. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi ngrubah redaksi anil ghaibati sani dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa hadir dhamir nane tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mayit kang mati kita stidi dawuh mayit lan tasdid wa takhfifi lan takhfif mayitin lan ada kang ora ana tanduran iku maujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sawise ana udan fa ahyaina mongko nguripno ingsun bihi kelawan anane sahab memiliki udan al-ardo ing tak uripno al-ardo ingsun nguripno ing bumi minal baladi sang siji daerah. Pada modia sause matine aret manane ya basiha tegese garinge aret. Ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran wal kala alan rerumputan azra ing tanduran wal kala alan rerumputan. Kadzalika an-nusyur. Kadzalika iku kaya mengkene kejadian bumi mati iso tak uripno bibit mati iso tak uripno dadi tanduran sing besar an-nusyuru utawi dalil kebangkitan saka kubur ayil ba'su tegese tangi saka kubur wal ihya ulan uripno manete sampane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno al-ijata ing keluhuran wong sing pengen mulya iku mestine falillahil izzatu jami'an falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan al-izzatu te kehormatan jami'an halis kabiyan fit dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah, sampean maknane minhu sanggeng Allah ya illa bi taati kecuali taat ning Allah fal yuti mongko taat sapa wong hu ing Allah. Ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah. Maknane ya lamuhu tegese daden ya maluhu napa ya lam ain lam napa lama ya lamuhu tegese ingkang ngerteni tenan maksudnya napa ngerteni sing bil ilmi ya lamuhu tegese mirsani sapa Allah ya lamuhu tegese mirsani sapa Allah ing ilah at-thayyib
Wa al kalimut thayyib la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah. Wal amalu sholihu te ngamal sing saleh. Ngamal sing layak. Saleh maknane layak atau pantas atau sesuai. Iku yarfa'uhu, iku ngangkat sapa wa ing amal saleh. Manane ngangkat ya baru tegese nampa sapa wa ing amal saleh. Mun mengke nek sing ra cocok maknane di maknane dhewe wadan Imam Suyuti ini belajar. Terus Imam Suyuti niku mufassir yo di versi kadang apa? Versi iku di versi tandingan. Kaya polling napa. Dadi ulama yo kaya polling. Ane ra usah dadi ulama. Mereka akan apa? Akan polling. Mana syukuran oleh wong syukur ya oleh gampang. Jadi biru pengarang syukur bisa gede no. Walladzina yamkuruna sayyi'at mungkin kula terang. Walladzina te wong akeh yamkuruna kang reka daya sapa ladina. Al-makarati iklan pira-pira reka daya sayyi'at kang elek. Nabi iklan kanjeng. Ampun anu kula mohon sementara sampai alim dhewe. Nabi misale ngreka daya dari nadwati yang dalam omah dari nadwa. Ini ku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni Kanjeng Nabi. Minta kitihi saking rekayasa pe belok Kanjeng Nabi. Belok nyancang supaya Nabi gak berkutik. Cara wong Jawa ana apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi, au ikhraji utawa ngusir Nabi. Kamar dene perkara dikira kang disebut apa Anfal dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada pun disiksa sadidun kang kang. Lawa makru ila ika utawi reka dayane wong kabeh iku wa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayah liku dikse rusak apa makru. Wa wa ta'ala khalaqa gawe sapa apa kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe menturobin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi ning dunya sing pleta-plete iku kok trimo juga iki napa? Lemahnya dari bahan mati yang nggak bisa berpikir. Kol diapi. Kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam minggu sanging itu. Jadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada, pilpres, melok dukung mendukung kabeh dhisik sangka napa? Turab. Jadi mestine kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi ini kan wis nyatanya Allah iso bangkitkan kita dari hanya nopo turab dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Kono eling-eling ngono terus. Semua menurut Faten mau kono ana periode iku digawe sangka mani, mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu. Materi ini sangin apa? Nutfah sangka mani. Semacam alam kono digawe sapa wa taala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan. Ukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Jadi ke pasangan ana sing dadi lanang ana sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa minung sawung wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bihi kecuali kelawan ilmune Allah. Alun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den kinawruhi lahu kedhi Allah. Wa ma amarulan ora den paringi umur sapa min amaren sange wong sing dipanjangno umur. Ema yuzadu tegese mazada nama ya. Ya ma mem bisa. Ana ya iki kitab kula iki. Ema yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikai tambahan umur. Ya, ayama yuzadu tegese ora den tambah napa fi umri Muhammad ing dalem umure wong sing ditambahi napa umure tawilil umri kang dawa umure walaing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikai umur edalikal mu'ammar tegese wong sing dikai umur au mu'ammarun utawa wong sing dikai umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul mahfuz ikullah mahfuz inna fi dzalika sa'atan mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun ku gampang. Hayyinun tegese gampang. Hayyinun tegese. Kula terangaken nggih sing mulai napa wa Allahul ladzi napa arsala riyaha fatusiru napa
sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin dan maitin fi qiraatin terus fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali itu analogi kias nggih, analog terus tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fakwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, sampean saya kira beda jawab mau biasa mau. Udah pantas pinter pantas jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, itu mari kita goblok sih, oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasanya benar itu gara-gara hidup menjadi tidak. Tapi goblok itu sebabnya apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekarang polling ke boy. Ah, 02 ya, sebab tahu. Ini yang syukuran. Awal. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Mas, 01 juga. Oh, menjadi tahu. Nah, kan tengah-tengah. Pemurus sudah jelas ya. Cara apa? Tidak tahu. Berarti menang 0 berarti. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali itu ya angel tapi tak warai. Mukaddimah itu. Jadi nak pergi orang wali cek apa? Mukaddimah. Nah sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, jadi saya melihat teh, saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara ke delok bagunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada tidak boleh sih, iman ya baik pangeran. Jadi itu biasa lah ya. Oh, no manusia kok iso nentokno. Maya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Ini rumah tenang awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Semua enggak nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, lena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, wala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu lagi di dunia. Ibaratnya Allah menunggu direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu ada. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang di. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyon sewa orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 8. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menfonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang
pintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intafa. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intafa. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tani. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, itu dunia kan WA penting, happy terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, gue ngerti, gue kakek dah. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah pas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kallah apa alhaqumut takadzur hatta zurtumul qafir. Kallah saufa ta'lamun summa kallah. Terus kallah la ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas gue ilmumu wis bener. Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak waris saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kena roh terlambat, pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka fito atafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka fito ata. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu, gara-gara fokus dulu dunia, nganti raroh hae Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Ya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kami tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang enggak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, enggak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan?
Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Itu kalian delok. Mana Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini alat aja jadi wali, tapi muka dimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Oh, dia susu ramani. Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu juga manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamutanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roga misalnya juga wong lupa alpat pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wong itu numpak alpat ono sing bukan. Tapi tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat wali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Dia tidak pernah enak itu dua minggu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus dia ditakok ini akhirat. Dia tahu angen-angen jadi orang sujud betul nanti. Tapi dia tahu angen-angen mewah nanti. Yes, kono kira-kira gitu. Jadi latara undang. Pas kue roh ilmu yakin, pas wayang lebu. Jadi mulai tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesulitan. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya dah. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean wong sing mukmin, malah gue jalanan bareng ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalanan budul bisa gaya bisa. Dulu ramah mana nih? Oh, anu keambil uang bisa mau kitab bu. Jelas lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti tidak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tentu karena dia orang baik, pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah.
engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud gue, itu kira-kira ramah nih maksud anak gue melebu. Oh, piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedamnya kesampaian. Syukur lah, langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak pas tahun bener kau langsung beludeng ini kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang nemu sholat sujud, ya kan wong nganggur. Ya kak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, tidak sama tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil atifina wa ta'tusai warruka'is sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenang kuwi ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arroqiunas yang rukuk ya. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba balikin akhirat terus video disetel sih. Pas kongkol-kongkol yang perapatan. Dari ku nglamun disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue wayo. Uang terberekam kabeh. Oh, main sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Itu mbok nang utekem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan wamit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi pakai orang tahu pengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari habib-habib sing alim-alim itu, almarhum aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dulu nang. Pokoknya seneng Nabi Suwargo. Dari habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almarhum aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue yang oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, dong misalnya gambarnya pasang neng kamar. Wah, partai gue uang kuasa. Terus gue nyumbang masjid nyon saya mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi tidak sholat. Orang dihitung dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling oleh orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggu pemenangan. Harus sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan teknik komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya apa jaminan? Saya aman misalnya. Itu lah, itu ciri-ciri. Rasa menang terus kok begitu. Soalnya kadung terus, itu kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, itu langsung mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi saya pun mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan.
Paling nggak setengah jam, 1 jam sebelum azan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Itu kok kawula sing elek, moro ngenteni dicelup. Terus ngerti nak layak ngono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Ya, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Roken, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Kan jam 8 buka, siap. Iya dari gitu. Kira-kira kendaraan karena itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik jauh sekali. Nah, Sofyan Asori tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah yang ngono wayahe manggil. Dadi ya antar jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah ayalah salam pun Gusti. Ayalah salam pun tentang mriki. Itu dadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kawin loh, gak masalah. Tapi ini kan resep, no. Memang kalau gak kira-kira, ono karyawan tiap jam 8 pun buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama aku tuh luar biasa. Ya rasa buat tiru terus kemudian jadi wali serai so kadung malah biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumah ya biasa wae. Tapi kan bisa jadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur fikir ya mari wali gitu. Aku kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes ya. Wali masyhur. Ana wali mu baru kae di bojo. Ibu jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, nanti akhirat aja wedi. Dari anak jatuh apa kan? Para suami takut istri silakan baris, baris yang terus baris yang wedok. Pak Rene itu tetap mororo. Wah ngerti bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya ngerti bojo nanti kegawangan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau menunjukkan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak juga duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah kapitalistik PKI lah pikiran yang Cina ya lain fasek-fasek nang dalan ngono kok bawa jalan ngalor itu jadi dulu itu kalau para nabi itu mau faham limilladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa? Ya apa kowe seneng dunya gak apa-apa. Ora usah taware wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak apa. Ora usah tarani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, malah partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat terawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila.
Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan, karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong para santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari, mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin, setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jadi ada gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget tuh. Kok main diwarai wong? Boten ada terjemah. Kok Nabi diwarai wong? Enggak ada ya. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepadamu. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ini jolak no kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kayak gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini Misaibul Fadilah wal Karomah, bos tahun ini MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama dari segi dunia. Ya, baru bisa wayang akeh macam-macam. Tekan saya itu kan muji ulama itu dari situ. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang terus di panggungnya seneng juga. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah, seneng kalau benar atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Kan berarti kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini kunjungannya perkara duniawi, show-nya itu loh. Jadi ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Ulang arep ngaji karmu. Suruh gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, loh. Latihan. Gue kadang gitu protes beti yang dia. Terus jangan sekali-kali nak tidak tak derek nus ke umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menaik keluar dari yang tua. Jalan haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh dari anak kiai malahnya. Harusnya tahu tak mendarat dalam kota, akan sepeda motor kan ternon yang gone Malibu. Jalan itu tak malah jalan. Kalau kenting, jalan akhirat jalan roh dunia roh. Dan apa yang itu urut? Jalan dunia roh, jalan akhirat terus mbok roh iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe. Bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika pada Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang tidak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Jadi Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkret noh. Nah, beliau ngadeg tak londero meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene yadi.
turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwinya, dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ngerasa sholat. Bojo elek amin junub menawa. Kowe ora kena go contoh. Kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sik sholat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae ta, Bro. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane. Kau nanya wong akeh dosa, nanya wong sito. Misalnya dosa tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sito, mulang ganjaran 10. Cek susu. Sarap plus, orang dagang nih. Cek tadi. Iku ada nih rai kelas. Rai kelas aku rai kelas ilmuku malah lorong. Malah apa yang terlewas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya. Saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan di menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam an-nawilayah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini sudah dipitik, cara gue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahnya pangeran itu. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok ribet tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Saleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ora melok gawe. Metu kok indukane ya ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab. Ngono ku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora bedane cara. Waras otak ngono waras. Lha iya misalnya kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Ada yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan?
Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kowe muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kowe darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi pun harus beda nih, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang gili. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah itu apa? Kayaknya Nabi itu manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis enter. Lha bukti kudrohe apa ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran lu gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok idukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrohe. Tapi manusia yang berbarang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin, ini yang menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lengkap. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili benar saja nih ono langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok onteni unta keluar dari apa tadi? Aduh, onteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul. Jelas ya. Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut sugo jalan alam idul maknani itu kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi, urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. An-nasun wa idza matu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan?
Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya. Sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi utaknya uji agung. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar ada di wali, mau KPU-nya oleh nyetujui, mau kapan, roh. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaannya. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Benar jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Jadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, kok sih ngakoni nak iku kudroyo. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroyo Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudronya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan usyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya, kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai betonggo, sana masjid ini enak. Udah 3 imangan, benda kecewa bekuin, arah kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Mana Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar raki'in. Balillah fa'bud wakum minasya. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena ngono rasa Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin lonte nganti dadi lonte yo kepengin copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan ya dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Lha bedane opo nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat si kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh,
Fal jamus aksaru akbar. Jamus iku angane luwih. Nek kowe seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh. Fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih. Kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial loh. Kalau suwun, makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi, ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah, alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Yang kurangnya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarto ya apa ya? Kepen jadi wali ya ora apa? Terus piye ora ono carane? Pas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, dia nek kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene lah, dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Jadi ini wali kepengen nggak disayang pangeran, tapi dadi kaya iku ora kepengin. Bapak sadar. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opae mau ikut tok. Saking ikhlasnya Bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan terus dikonversi orang tuan ngasih dari Bapak. Lah nek dadi dunya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nek dadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya nggak boleh jadi orang. Aku yang manusia, kadang aku pengen wah, kiai top. Sudah metu ke mobil di apa, suang visuali, sono sing tiba-tibaan seru, no. Kerennya apa di hidup pause, hidup tobat. Serah keren di sapi akeh. Maksud pulau dulu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak begitu. Saya yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi ini rasa gede. Misalnya ulama kalau keluar kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama itu mau kancane rugen, bagus banget mau kancane rugen. Untuk apa? Iku terus ra generasi ulama itu salah pangeran. Karena saya mulia di monggo, saya kalau pulau di monggo. Ya sama pun, bukan dunia. Saya Allah kalau gue mau, gue menjadi wali dia orang jelas, alamatnya orang jelas, kriterianya apa? Tapi orang jelas itu barokah. Barokah orang jelas itu jadi ikhlas. Ini orang jelas itu apa? Jadi pulau suwon ya. Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai tidak ngerti pentingnya akhirat pun al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate sama ini terjemahan bebas sih. Pengiran Nabi Ali sallallahu sampai gue tekoni kuburan. Terus Allah sawfa. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarabunal, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilmu annamal hayatud dunya, itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarabunal, pas ngerti, pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora padha pala dorori apa segara lho. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segara, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hadza utawi iki wa adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget
tawar gitu. Nah cara mriki no gitu. Tawar ya. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udhubah, itu banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saihut ro ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak blender. Tapi wae tapi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Syadidul maluhah, muluhal itu banget apa? Asin. Duwe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong us profesor, us dokter, us kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting mah geruang ya roh. Cilik nganti nangis jalur duit, bergo ngerti nak duit itu penting. Mana-mana, copet nganti copet bergo ngerti nak duit itu. Profesor us ngomong duit penting waktu barok, profesor itu roh betul. Mana-mana, itu terlalu, itu cukup mana. Cuman harus menuju itu penting, Bruno. Biasa wae. Mau nama lu tabar, buatan penting banget sampai tahu. Maksudnya ngomong itu biasa wae. Ya panjang tenan, duit penting biasa lu gak bawa ngomong. Wes roh gerbong. Sembrono. Maksud kula soal telah ngomong yang penting fitnya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fitnya nopo wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Kan gua pernah ditanya, terus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tambah imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong biar maju, kamu maju nguasai itu sih ngomong dan menteri. Kiai rasa ngomong ngono, pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kan jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, nabi ulama yang marah satu nabi nak dulu dunia ngono al bila dua wal ibadu wa fa nama asab takhiran faati dia cuma negara kabeh pangeran kabeh bumi ya pangeran kowe ning diwa nggri iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama harus satu ulama kok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melo ngomong ngono tak agak jadi kiai kan dadi aneh-aneh. Jadi kiai ben ngomong ala Allah. Jadi gak masalah cara apa al-bilad bila dua wal ibad badu wa nama asab takhiran fa'atim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silakan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa? Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya, banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islamahnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman gua ajari materi. Engko wis ora dhewe, materi ora sabuk warai, ibu cara dhewe. Nah, HP iku penting, sudah montor bapak sing ngajari waduh materi. Terus diajari ya ora dhewe.
Kemudian turunan tambah mungkin wis kan gak terima roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'a ini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeleng nona manusia butuh makan, butuh perhiasannya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Mata tasrijuna lan ngetono sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakila lan didhawuh min huma saking sing asin lan ora sing asin. Minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan. Kayak dukun ae. Kok digedhi ya kan beda akeh. Ya itu ya ora apa-apa. Menawa sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tarolan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa isufuna tegese pro-pro fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali perahu mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukku tegese membelah apa sufun ing ma bijariha. Kelawan melakukan sufun fi ing dalem ma mubilatan khali menghadap. Wa mudbiratan khali membelakang. Diri sen kelan angin wahidatin ya. Saking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tambah oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rif, pakai kekuatan apa Soalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Allah kabeh sing kitab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala allakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala allakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jumlebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa Allah ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nah? Wa yuju lan lebono sapa taala anahara ing rino, itu sing lebono sapa wa ing nahar bilaili ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa le? Masakhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Aku kan nggak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya beresok apa wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae ora melo ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajane bumi ya tenang ae kok baik. Ora melo ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melo ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melo nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melo ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mane Allah sering gojlok kawulane kabeh amin itu mantis sama ayakhsifa bikumul ardo faidahia. Kamu gue mikir manggon bumiku, iso wae bumi ujuk-ujuk tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayang nado mapi bojo ayu, bayang nongkok garasine ning kene, rumah tamu tak kemus ngono. Karena ti bumi buatan kowe ora tau pikir. Tapi Allah milihno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idahia ngalami likuifaksi. Tapi kue makom merangun, ya, tapi apa dapat ini kita di urip penak ada. Nah itu, so juga asal dasinan bariku ngantor. Penak, mengarah lu penak. Aku yang seneng kalau mengarah lu seneng. Jadi kok penak urip. Singgi ayo semua. Wae politik satu pengaruh, pokok bendo. Ben mati bareng, berarti sing bener.
Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum wis kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa beda sinan letilak sing penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Dadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Karena apa dadi profesor mbak golek duit? Ya ngomong ora profesor ya golek. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab ya. Ya saya jawab. Kok ora digoblok. Kira-kira iki. Kok jawab biasa wae. Betahe ora ono ini blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskulun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ora kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe blegean rokok. Hari untuk duit maklaran politik, sore pengono. Jago menang syukuran orang gremeng. Cari malaikat-malaikat ya Allah. Rom Allah itu kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok dhuwur kok. Bungkus profnger. Supaya eling supaya adil kula, supaya latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Yang pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala samso ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun desa sabar siji lima sangi sama lan komat. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus kemudian walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumah kowe kabeh. Lalu kang ibu tetap di Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepanah. Tetap dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bubunat sing nyembah sira kabeh min duni sang liyane Allah khairi tilane Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira berhala. Iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mungkit miren saking sak sidike kulite kurma. Elapa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma ya iku ora maneh lugute apa? Iku lugute sawi, iki ora maneh lugute sawi, ora semanane apa? Biji sawi kok cilik napa? Apa cuma manane partikel nuklir kalau gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebete apa? Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mauduakum. Boro-boro kok jaluk idonga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam pengarilane utawa pengandiane ya mastajabul lakum. Umpama krungu ora iso nyembah dan ema ajabukum tegese ora nyembah dene sapa Allah kemusrakan. Wa yaumul kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirikum lan sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum.
Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brahma Allah. Ya tabaru nanti se lebaran sapa ngake mingkum saing sira kabeh. Ya tabaru nanti se lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggap asnam. Mingkum saing sira kabeh wa menibadati lan sange oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada di sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira fi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya Allah, kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manane sing tegene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadan zat sing bijak, alimin zat sing pak mirsani. Wa wa al-khabiri Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.